Pemirsa Ratu Kecantikan Malaysia 2017 Sanjay Dajon saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial tanah air. Pasalnya Sanjay Dajon menyebut properti kuda yang ia gunakan saat sesi foto sangat mirip dengan kuda lumping di Indonesia. Namun Sanjay menyebut kuda tersebut sebagai kuda warisan yang merupakan budaya nasional Malaysia. Inilah rekaman video saat Ratu Kecantikan Malaysia Sanjay Dajon naik ke pentas. Tidak ada yang salah dengan penampilan Sanjeda. Ia tampak mengenakan busana mirip bikini berwarna kecoklatan sambil memegang kuda-kudaan. Saat sesi foto terlihat jelas properti kuda yang digunakan Sanjeda sangat mirip dengan kuda lumping di Indonesia. Namun, entah disengaja atau memang Sanjeda tidak tahu jika kuda lumping merupakan kesenian asal Indonesia. Dalam akun Instagram @MissGrandMalaysia, Sanjeda menyebut kuda warisan sebagai national costume. Sontak saja kicauan Ratu Kecantikan Malaysia ini langsung mendapat tanggapan keras dari netizen tanah air. Warga net Indonesia jelas tidak rela jika kesenian kuda lumping diklaim sebagai nasional kostum Malaysia. Warganet kembali mengungkit kebiasaan Malaysia yang gemar mengakui kebudayaan dan kesenian Indonesia. Salah satunya reog sebagai warisan budaya nasional mereka. Jadi, apakah Anda tidak terima? Begini saja. Apakah Anda ingin mengetahui apa sih ancaman-ancaman integrasi nasional khususnya pada bidang sosial dan budaya? Wah, boleh nih. Mau. Oke, yuk kita masuk ke dalam videonya. Sebelum kita mengetahui ancaman integrasi nasional, kita harus tahu dulu apa itu integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Di dalam pelaksanaan integrasi nasional terdapat beberapa faktor, baik itu yang mendorong maupun yang menghambat. Beberapa faktor pendorongnya yaitu adalah 1. Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah, misal pada zaman perang terdahulu. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara, yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Dan 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan sehingga menjadi perpecahan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. 4. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Beberapa gangguan dalam keamanan dapat menjadi ancaman dalam integrasi nasional. Lalu, apa saja ancaman dalam integrasi nasional? Ancaman integrasi sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial dan budaya. Dan yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dan kali ini saya hanya akan membahas ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Ancaman integrasi dalam sosial budaya merupakan hal-hal yang mengancam kedaulatan negara melalui kehidupan sosial dan budaya. Ancaman itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam.
Ancaman di bidang sosial dan budaya yang berasal dari luar. Yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Lalu, munculnya sifat hedonisme, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kenikmatan atau kesenangan adalah tujuan hidup dan acuan dalam berperilaku dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu lebih suka mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu sebuah perilaku yang kebarat-baratan. Dan yang kelima, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Lalu ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang mengakibatkan permasalahan yang ada di negara kita seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat ulah manusia. Isu-isu ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam yaitu ada premanisme, ada kekerasan, dan ada terorisme. Sedangkan contoh ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar yaitu ada individualisme, hedonisme, dan juga westernisasi. Yuk kita dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tahu video-video kami selanjutnya.